kita mau menjelajahi bagian-bagian yang menjual pakaian, parfum, ada juga masih bumbu-bumbuan gitu. Ini ada pakaian orang Jordan pas musim dingin. Jadi ini tuh dia kayak hangat di dalamnya. Tapi pakaian cowok ya, kayak gini. By the way guys, toko-toko di sini itu ada yang umurnya itu udah lebih dari 100 tahun. Jadi memang di-preserve dari dulu gitu, dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi memang betul-betul toko di sini itu kayak autentik gitu. Makanya kenapa biarpun sekarang itu udah kayak zaman modern gitu kan, orang tetap pergi ke pasar ini. Kalian perhatikan setua apa bangunan itu. Itu umurnya ada yang udah lebih dari 100 tahun. Ini pasar tradisional di dalamnya gitu untuk yang khusus pakaian. Ada tukang jahit di sini. Jadi ternyata pasar di dalam ini tuh khusus untuk uniform gitu, seragam gitu dan juga jas. Jadi untuk informasi, besarnya pasar ini tuh bermula itu pada zaman masa Raja Abdullah I. Jadi pada masa beliau itu pasar ini dikembangkan dan jadilah dia sebagai salah satu pusatnya kota aman gitu. Kita udah siap dari sayur-sayuran, dari pasar sayur-sayuran, pasar buah-buahan. Sekarang aku mau menunjukkan ke kalian, itu pasar yang lebih, apa ya namanya ya, modern gitu. Dia lebih kayak tenang gitu ya, daripada pasar sebelumnya. Di sini itu banyak dijual baju tradisional Palestina dan Jordan. Gini. Wow. Ini sekarang aku udah berada di senternya. Jadi kalau misalkan kita ke arah sana itu pasar tradisional. Kalau misalkan kita mau jalan ke sini, ini tuh lebih ke makanan dan pakaian gitu. Selain itu di sini juga pusatnya toko emas. Jadi di sini itu banyak banget toko emas. Ukiran-ukiran emas di sini itu ukiran khas Arab gitu ya, terkenal gitu. Dan by the way, fun fact, orang Arab itu, wanita Arab itu paling suka pakai emas. Jadi mereka pakainya banyak-banyak gitu sekali pakai. Di downtown ini juga terkenal dengan toko buku yang udah zaman gitu dari dulu. Mereka banyak jual-jual bukunya. Ada novel-novel. Tapi of course semuanya ini dalam bahasa Arab. Dan di dekat jalan utama ini itu ada restoran yang paling terkenal. Jadi di downtown itu ada 2 restoran yang paling terkenal dan restorannya itu udah ada di sini sejak lama. Dan di sini ada salah satunya itu restoran kunafa gitu, restoran dessert. Jadi kunafa itu dessertnya orang Arab yang paling terkenal dan semua orang Arab biasa suka dessert ini gitu. Sekarang by the way restorannya itu lagi tutup. Dia itu kecil aja di sini. Tapi dia ini restoran yang paling terkenal, restoran kunafa yang paling terkenal seluruh Jordan. Nama restorannya itu Habibah Kunafa gitu. Dan ini dia restorannya. Biasanya guys ini tuh ngantri, memang viral restoran ini. Biasanya ngantri panjang sampai sana kalau ini udah dibuka. Setiap harinya itu pasti habis. Dan biasanya kita ordernya ngantri di sini, nanti bayar di situ, masuk ke dalam kita langsung bisa pilih kunafa apa yang kita mau. Tapi mumpung ini restorannya lagi ditutup, jadi kita nggak bisa ke sana. And next time we'll show you. Dan sekarang aku mau nunjukin ke kalian satu restoran lagi yang di sini itu udah lama kali, sekitar 90 tahun umurnya. Dia itu udah di downtown ini sekitar 90 tahun. Dan saking terkenalnya itu banyak artis-artis yang makan di situ dan juga keluarga kerajaan, mereka bahkan makan di situ. Tapi sepertinya ini juga tutup sekarang. Kita udah
udah sampai di restoran yang aku mau tunjukkan ke kalian. Namanya itu Hashim Restoran. Jadi dia itu specialty-nya dia menjual kayak falafel gitu, kayak makanan pagi atau breakfastnya orang Arab. Tapi sekarang sayangnya lagi ditutup. Sayang sekali ini masih ditutup, tapi aku mau kasih nampak sekilas saja ke kalian kalau restorannya itu seperti ini. Jadi di dalam ini banyak foto-foto artis, foto-foto keluarga kerajaan yang udah pernah makan di sini. Specialty di restoran itu cuma breakfastnya orang Arab, jadi cuma makan pagi gitu aja. Tapi biarpun gitu teman-teman, yang makan di sini itu memang ngantri kalau kita pergi itu kita bahkan nggak dapat tempat duduk. Next time aku akan tunjukkan ke kalian gimana restorannya ini dan juga restoran kunafa tadi. Kalau misalkan nanti suatu saat kalian ke Jordan, ke Amman khususnya, itu kalian harus pergi ke downtown Amman ini untuk melihat gimana bangunan-bangunan yang umurnya itu udah ratusan tahun tapi masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ini tempat jualan jus, ada juga tebu, air tebu. Nah, ini tempat beli oleh-oleh khas Jordan dan Palestina. Ini tuh bendera Palestina, ada map Palestina. Kalian tahu guys, di sini itu ada lebih dari 1000 toko. Lebih dari 1000 toko. Bayangin gimana sesatnya, sempit-sempitnya gitu kan. Tapi pasar ini tuh terkenal dengan keakraban orang-orang. Jadi orang-orang kalau pergi ke pasar ini tuh masih tahu nama satu sama lainnya gitu. Dan juga penjual-penjualnya masih kayak ramah gitu ya. Ini ada satu toko yang jual khusus oleh-oleh. Ini toko paling besar di sini yang jual oleh-oleh. Amman itu padahal kota yang besar ya, dia itu punya banyak mall, punya mall-mall besar, tapi orang-orang tetap pergi ke sini karena di sini itu memang kalau kita pergi itu vibe-nya itu memang langsung beda gitu. Pasar tradisional Old Town di Jordan ini juga dikenal sebagai Little Cairo karena di Mesir itu kan juga ada pasar tradisional yang super besar gini kan, dan juga dikenal juga dengan nama kayak Grand Bazaar di Turki gitu. Karena dia memang betul-betul kayak seluruh, kalau kita pergi ke Old Town ini, seluruh kotanya itu memang pasar aja, penuh dengan pasar tradisional. Apa yang kalian cari pasti kalian bisa dapat di sini. Bangunan-bangunan di pasar ini juga masih nampak gitu, pengaruh Romawi itu masih nampak. Bangunan-bangunannya itu zaman dan juga ukiran-ukirannya itu masih merujuk ke zaman dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke pasar ini, yang pertama kali terpikirkan oleh kita itu memang tua, kota tua gitu. Tapi biarpun pasar ini udah sangat tua, umurnya itu udah lebih dari 100 tahun lebih gitu, belakangan banyak pebisnis-pebisnis muda kayak anak-anak muda gitu yang mulai buka usaha mereka di sini dan menjual barang-barang yang mulai trendy gitu, yang mulai modern gitu. Jadi kalau kita ke pasar ini betul-betul kita bisa jumpa semuanya dari yang barang-barang zaman sampai ke yang modern era. Dia kayak kombinasi antara old time dan modern era juga di sini. Jadi itu dia teman-teman pasar tradisionalnya. Sekarang kita mau pulang karena di sini juga udah mau hujan. Alhamdulillah aku baru aja sampai ke rumah tadi dari Al-Balad, itu sekitar 15 sampai 20 menit kayaknya. Dan ini tadi kita beli, ini yang kita beli di sana tadi di pasar tradisional. Pertama ini ada apa ya ini? Ada kerupuk. Tadi penjualnya itu bilang sama aku, ini digoreng di deep fry gitu ya, jangan terlalu garam ya. Dia nggak tahu kalau aku orang Indonesia. Ada kerupuk. Ini juga ada kurma, masih ada batangnya. Ini setengah kilo, tadi harganya 1 dinar, berarti sekitar 23 ribuan gitu. Betul, kerupuk ini dia bentuknya macam-macam. Ini tuh 1 dinar juga, berarti ini 23 ribuan juga gitu. Dan di sini ada pepaya. Kita beli banyak karena kita mau bawa ke rumah anti.
Kan di sini susah ya jumpainnya. Kalau misalkan kita nggak ke pasar tradisional itu kayaknya kita nggak bisa jumpa pepaya di toko-toko lain. Kalaupun ada itu bentuknya itu nggak sebagus ini. Ini tuh udah paling bagus di sini. Ini juga belum matang banget padahal, tapi it's okay lah ya. Setidaknya kita ada. Semua belanjaan kita ini tadi berarti sekitar 1, 2, 4 Jordanian dinar. Sekitar 4 Jordanian dinar. Guys, pasar tradisional di Al-Balad, Amman, Jordan. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti kalian pergi ke Jordan, kalian nggak boleh lupa untuk mengunjungi pasar tradisional ini di downtown. Karena sebenarnya kalau misalkan kalian pergi ke downtown itu aja, kalian udah pergi ke banyak tempat. Karena di dekat-dekat situ pertama ada Roman Theater, kalian bisa mengunjungi pasar tradisional. Dan juga di sana itu ada Amman Citadel yang juga bisa kalian kunjungi. Selain pasar tradisional itu bersejarah dan menarik, yang paling bestnya itu harga di sana itu sangat murah. Sama kayak pasar lokal di kita, pasar tradisional di kita. Dia itu lebih murah dibandingkan harga di supermarket atau di mall-mall yang kita belanja biasanya. Itu udah pasti ya. Makanya kalau misalkan kalian kesini, kalian itu nggak boleh melewatkan pasar tradisional di Jordan. Karena kalau misalkan kalian ke sana, selain untuk belanja barang murah, kalian juga bisa menjelajahi dan memasuki sejarah-sejarah yang sudah berabad tahun lamanya dan masih berdiri kokoh di sana di daerah Al-Balad. So teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku hari ini. Semoga ini bermanfaat dan menghibur kalian. And as always, see you in the next video. Bye bye, makasih. Rame kali. You don't like this shop, but you don't like because it's so crowded, right? Karena ini terlalu rame. Ramenya itu memang sesak. Kita di dalam itu nggak tahu kita mau lihat apa aja yang ada. Biarpun barang di toko itu banyak. We're gonna go. Let's come back tomorrow. This shop. Bawang goreng. Aku kayaknya nggak pernah lihat ini di Indonesia. Nantilah. Kita lihat gimana rasanya. Dan ada ini punya Simo. 3 kali spicy. Gak tahu kayak mana ceritanya orang